Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua peserta Wiragama Investa 2024. Kenalkan saya Faizi, atau rekan-rekan bisa panggil saya Izi, merupakan Ketua Panitia dari Wiragama Investa 2024. Dan hari ini senang sekali kita bisa bertatap muka lagi walaupun secara daring ya untuk acara sosialisasi dan sharing bisnis dari salah satu peserta dan juga praktisi di bisnis nih yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Siang, Pak Bambang. Pak Easy, Mister Easy nih. Harus gampang ini kan ya. Karena Alhamdulillah. Insya Allah Pak Bambang. Nanti Pak Bambang akan sharing banyak nih tentang inovasi ya. Jadi saya lihat profil bisnisnya keren ya. Bakmi Jawa dibikin kalengan gitu ya. Luar biasa. Bisa kepikiran gitu, Pak. Nah, nanti mungkin kita akan oprek langsung lah gitu ya, apa yang menjadi idenya, mungkin di awal seperti apa. Terus kemudian kelebihannya apa nanti Pak dibandingkan mungkin bakmi Jawi yang lain gitu ya. Dan mungkin ada buka peluang kemitraan nggak? Mungkin dari rekan-rekan di sini, mungkin ada yang mau invest kah gitu atau membuka kemitraan di tempatnya masing-masing atau mungkin mau ikut jualan kalengnya juga boleh gitu ya Pak. Insya Allah siap, nanti siap, siap. banyak banyak sekali kerjasama yang akan tercipta dari program sosialisasi hari ini. Baik, untuk eh, membuka acara hari ini, mari kita mungkin bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga usaha kita dilancarkan, dimudahkan, diberikan rezeki gitu ya, yang berlimpah. Apalagi sekarang hari Jumat nih ya, waktu-waktunya ijabahnya doa gitu ya. Berdoa dimulai, dipersilakan. Baik, selesai. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Ada Kak Ervando ya dari Vando Clothing ya kalau tidak salah. Lalu kemudian ada Kak Ahmad Hizazi dari Pintar Academy. Ini saya lihat di sini ada Mas Fauzan juga dari tim Indowira ya. Yang lain saya sambil eh, ngajak-ajak ya di grup atau mungkin teman-teman juga mau ajak timnya atau mungkin rekan-rekan yang lain dipersilahkan. Kita insya Allah diskusi panjang sampai pukul 3 nanti. Dan mungkin kalau di akhir nanti kalau masih ada waktu kita akan buka diskusi dan tanya jawab juga. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada diskusi yang ingin diutarakan di dalam forum, dipersilahkan. Gitu. Gimana Pak Bambang, sudah siap? Siap, siap, siap. Oke, Oke, Pak Bambang, tanpa berpanjang waktu lagi, saya serahkan kepada Pak Bambang. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. siap, siap. Oke, terima kasih Pak Easy. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kita semua, Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dengan teman-teman hebat ini dari berbagai macam apa namanya, berbagai macam eh, usaha lintas lini yang sangat asik. Ye, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Bambang Trimulyono. Saya adalah owner dari Bakmi Jawa Mbak Harjo atau CEO dari PT Harjo Andrabina Nusantara yang bergerak dalam eh, food safety juga iya, food life juga iya, life cook juga iya. Dan artinya saya itu hanya menjadi tukang masak gitu. Ya, saya domisili di Jogja, terus apa namanya lokasi resto usaha juga di Jogja di Jalan Dinosidin nomor 1 Kadipiro Yogyakarta, Bantul di daerah Bantul ya. Tapi Bantul coret, Bantulnya mendekati ke kota. Nah, saya awalin aja. Ini saya eh, saat ini saya akan membawakan temanya adalah inovasi factory sharing sebagai terobosan hilirisasi UMKM naik kelas. Ya, awalnya saya memang UMKM yang apa namanya hanya konvensional, saya dagang eh, sebagai tukang masak bakmi Jawa, tapi saya berpikir bahwa
dunia ke depan itu penuhnya adalah butuhnya adalah tentang kepraktisan, higienis, makanan kita campaign makanan sehat, lalu bisa dinikmati di mana saja, kapan saja, dan sangat aman. Jadi harus tercukupi semua itu. Nah, akan menjadi produk yang namanya bakmi Jawa Mbah Harjo versi kalengan ya. Jadi eh, makanan alhamdulillah sudah sampai mana-mana produksi saya. Jadi ini mengubah mindset saya ketika jualan itu tidak harus hanya jualan di depan gerobak, tapi kita bisa buka toko banyak itu di toko-toko mitra kita yang sekarang terutama toko-toko oleh-oleh di Pulau Jawa ini ternyata udah banyak yang kita kerjasamakan. Lanjut. Nah, ini ke slide berikutnya ya, adalah inovasi kewirausahaan. Inovasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif tersebut terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan seseorang. Dalam hal ini, inovasi harus sesuai dengan kondisi kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis inovasi. Inovasi apa namanya? Nomor pertama adalah kita kategorikan ada lima lima jenis inovasi. Jenis inovasi yang pertama adalah penemuan, itu bisa diartikan sebagai uh, ide awal tentang produk atau jasa yang belum pernah sebelumnya ditemukan oleh orang lain. Jadi sebuah cara, itu cara yang terbaru, inovasi yang orang lain belum tentu belum tahu sama sekali. Yang kedua adalah tentang sintesis. Sintesis ini ada penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula baru. Jadi perpaduan ini perpaduan antara konsep yang sudah ada dengan ditambahkan sedikit formula baru. Yang ketiga adalah duplikasi. Duplikasi ini adalah peniruan suatu produk jasa atau proses yang sudah ada. Jadi duplikasi itu hanya kita melakukan peniruan ya, misalnya kita meniru produk yang sudah ada. Nah, yang keempat adalah pengembangan. Pengembangan itu adalah jenis inovasi produk jasa itu kita develop lagi atau uh, dari pengembangan dari proses yang ada sebelumnya. Kita melakukan R&D biasanya pengembangan ini ke arah R&D. Nah, dari empat ini menjadi sebuah inovasi yang bisa kita kolaborasikan menjadi satu kesatuan yang namanya inovasi atau inti dari inovasi. Nah, selanjutnya nih tentang PT Harjo Andrawina Nusantara adalah PT yang saya dirikan, saya sebagai CEO-nya adalah untuk pengolahan makanan berbasis makanan tradisional yang letaknya itu di Jogja. PT Han didirikan atau diartikan oleh saya dan tim pada tahun 2018. Sebelumnya sih kami sudah melakukan tapi belum berbadan hukum, masih UMKM yang belum punya badan hukum. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah melestarikan budaya kuliner Nusantara di Yogyakarta. Jadi masakan-masakan Nusantara. Nah, dari apa yang kita pikirkan itu, ketemulah sebuah problem sebenarnya kan. Apa yang kita pikirkan ini gimana menjadi sebuah sesuatu yang bisa menjadi jalan keluar lah ya, dari apa yang kita hadapi permasalahan selama ini. Nomor satu adalah food loss and waste. Contohnya ini dalam dunia perikanan diperkirakan 35% dari panen global itu hilang atau terbuang setiap tahun. Jadi tidak hanya di perikanan, bahkan di
di pertanian, di peternakan, perikanan budidaya, itu pasti sering terjadi adalah food loss and waste. Nah, terus yang kedua adalah produk kuliner yang tidak tahan lama. Itu jadi problem. Jadi kita mau ngirim-ngirim jauh nggak bisa. Kita mau eh, display nggak bisa karena durasinya terlalu terbatas. Dan yang ketiga tidak praktis. Jadi eh, apa ya di suatu produk itu dibuat ya kepraktisannya itu misalnya dibawa tidak praktis, terus kita harus repot packing dan lain-lain. Dalam hal menyiapkan olahan makanan tradisional. Yang keempat, nah ini yang menjadi masalah. Empat ini adalah rantai dingin, Pak. Rantai dingin itu menjadi masalah bagi kita semua ketika sistem rantai dingin kita itu tidak bagus. Pasti akan terjadi penurunan produk. Bahkan yang fatal itu kadang-kadang kita ditolak buyer karena produk kita sudah menurun. Nah, selanjutnya yang kelima adalah UMKM yang punya produk potensial itu belum bisa punya fasilitas produksi yang mandiri. Ini jadi masalah. Jadi saya cerita sedikit tahun 2019, 2020 waktu terjadi COVID itu kami menggagas sebuah konsep factory sharing karena waktu itu eh, banyak UMKM yang mengeluhkan gimana caranya kita bisa jualan dengan produk dengan mutu yang bagus, tapi satu sisi kita kalah dengan regulasi BPOM, HACCP, SKP. Nah, ini saya di sini menggagas tentang konsep factory sharing itu. Jadi satu tempat bisa untuk dipakai produksi rame-rame oleh UMKM. Jadi UMKM itu tidak perlu lagi membuat tempat produksi, cukup produksi di tempat factory sharing itu tadi. Lanjut, nah ini kami memberikan solusi. Solusinya adalah mendirikan fasilitas factory sharing dengan teknik pengolahan pangan steril komersial sehingga produk memiliki umur simpan yang lebih lama, mudah didistribusikan dan disimpan, serta dapat membantu UKM atau UMKM lain mengembangkan produknya. Jadi ini tapi fasilitas factory sharing yang kita bahas ini baru factory sharing pangan steril komersial. Bisa juga pangan beresiko rendah, BPOM misalnya kayak keripik-keripik, itu bisa juga kita jadikan satu menjadi factory sharing. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan legalitas yang ada di factory itu dengan brand milik UMKM sendiri. Nah, ini adalah definisi dari factory sharing atau rumah produksi bersama. Rumah produksi bersama adalah tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama-sama dengan komunitas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, dan penggunaan teknologi yang saling melengkapi. Jadi, sebuah tempat proses produksi bisa digunakan siapapun yang serupa, produknya banyak yang serupa, tapi ini tadi pengembangannya saya katakan untuk produksi yang misalnya yang eh, tingkat pangan resiko rendah itu juga bisa. Jadi menjadi tempat produksi. Lanjut. Nah, ini yang sudah kita lakukan ini. Ini kita melakukan di Jakarta, ini di mana nih ya? Ini kalau nggak salah di Cipete, Pak. Di Jakarta. Tepatnya putranya Pak Sekti Trenggono, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, sharing rumah produksi bersama melakukan pabrik modern dengan skema maklun bisa membuat UMKM semakin besar karena tidak berusaha secara mandiri, namun satu kesatuan dan masuk dalam rantai produksi. Nah, ini kan bisa berbagi fasilitas produksi dengan UMKM, sharing ilmu pengetahuan tentang proses produksi hingga pasar, penggunaan izin usaha dan sertifikat bersama, contohnya halal, HACCP.
dan lain-lain. Nah, ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ini tentang edukasi. Banyak hal yang bisa dipelajari adalah salah satunya belajar cara produksi pangan yang baik, manajemen mutu pangan, memahami bersama keamanan pangan produk. Terus yang ketiga adalah mendukung supply chain yang lebih efisien dan menguntungkan bagi pelaku usaha, membantu inovasi atau penciptaan produk baru atau R&D, yang terakhir adalah pelatihan kewirausahaan. Ini adalah dari fungsi edukasinya dari factory sharing itu sendiri. Nah, kita juga sudah menggunakan konsep high tech, di mana penggunaan teknologi yang sudah kami lakukan di factory sharing itu adalah berbasis sterilisasi. Jadi tanpa bahan pengawet. Teknologinya teknologi sterilisasi namanya retort. Ada teknologi pembekuan namanya freezing. Teknologi otomatis proses sterilisasi. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan pergudangan. Nah, apa impact yang dihasilkan dari high tech ini adalah efisiensi, umur produk lebih lama, dan jangkauan pasar yang lebih luas, bisa pasar digital. Pasar kita dunia. Nah, rumah produksi juga harus berdasarkan market oriented. Nah, rumah produksi bersama juga diwadahi dalam kegiatan promosi dan pemasaran secara edukatif. Selain dari fungsi utama yaitu tempat produksi. Jadi sustainable business process itu adalah bagaimana kita bisa menggabungkan keberlanjutannya baik dari rantai pasok, produksi sampai proses produksi, teknologi, lalu kita wadahi dalam sebuah namanya eh, perusahaan distribusi. Nah, PT Han ini, PT saya ini termasuk salah satu distribusi dari teman-teman UMKM ini untuk bisa masuk ke pasar-pasar yang lebih luas. Jadi kita ke toko-toko besar, misalnya kita menggandeng Boro Asala, menggandeng Indomaret, Alfamidi, terus seperti itu. Nah, ini kalau ini yang kita kerjakan eh, di Bintuni, Papua Barat. Ini ada tempat teknologi pangan steril, tapi sudah bagus banget, teknologinya sudah keren, tapi mangkrak nggak bisa melakukan produksi karena ketidaktahuan. Nah, kami datang ke sana untuk membimbing atau menjadi pendamping di Bintuni untuk bisa proses. Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa proses kepiting, udang untuk dikalengkan. Jadi di sana memang banyaknya komoditasnya kepiting, udang, ikan baramundi itu banyak sekali. Jadi di sana macam-macam. Ini kita kenalkan di Papua. Jadi kami sudah sampai Papua untuk sharing season. Nah, apa itu pangan steril komersial? Ini kita harus tahu definisi pangan teknologi atau namanya pangan steril komersial. Pangan steril komersial adalah pangan yang berasam rendah, yang dikemas secara hermetis, disterilisasi secara komersial, dan disimpan dalam suhu ruangan. Jadi dia dikemas secara hermetis itu di sedemikian rupa secara higienis, kebersihannya terjaga, dan disterilisasi secara komersial dan disimpan di dalam suhu ruangan. Prinsip-prinsip sterilisasi komersial adalah menciptakan kondisi, melakukan melalui perlakuan inaktivasi spora dengan panas atau secara fisika ini Pak, atau perlakuan lain yang cukup untuk menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang selama distribusi dan penyimpanan. Jadi teknologi ini adalah menggunakan pengawetan secara fisika, di mana yang digunakan adalah panas tinggi. Nah, ini adalah keuntungan sterilisasi komersial. Satu, produknya tahan lama. Yang kedua, tidak merusak kualitas produk selama proses dan penyimpanan. Ketiga, hampa udara sehingga mencegah adanya pertumbuhan
mikroba pada produk. Yang keempat adalah praktis dalam penyajian dan mudah dibawa kemana-mana. Ini yang eh, efek dari keuntungan dari sterilisasi komersial. Nah, ini kemudian kita berbicara tentang dampak yang bisa timbul dengan adanya factory sharing berbasis teknologi sterilisasi. Yang pertama adalah menciptakan pekerjaan untuk penduduk sekitar setempat yang lebih banyak sih biasanya ibu-ibu atau kita memberi kesempatan ke wanita. Yang kedua memberdayakan UMKM sekitar dengan adanya factory sharing itu bertumbuhlah minat UMKM untuk bisa apa namanya memproduksi di factory sharing itu. Yang ketiga pastinya kita bisa mengurangi malnutrisi. Jadi malnutrisi uh, gizi itu bisa tercukupi karena kita punya produk yang kualitasnya yang bagus. Nah, yang keempat kita bisa menyerap hasil panenan baik itu tangkapan ikan, tangkapan nelayan, budidaya, peternakan, perikanan perikanan budidaya dan peternakan. Yang kelima yang jelas kita bangga harusnya dengan budaya kuliner yang sangat keren ini, luar biasa. Nah, ini kita berbicara tentang potensi pasar global. Ini menurut data uh, apa namanya ARC, makanan kaleng itu masih akan tumbuh di tahun 2025 masih 12,44%. Nah, ini berarti potensinya masih bagus. Drivernya adalah tingginya permintaan akan produk makanan siap santap dan peningkatan permintaan akan produk makanan laut dengan daya simpan yang tinggi yang lama, terutama ikan-ikan kaleng ya. Terus konsumen mencari makanan olahan yang minimal bebas dari pengawet sintetis dan residu pupuk dan antibiotik yang mengganggu. Nah, yang ketiga adalah pemerintah di seluruh dunia mendorong produksi dan pengolahan makanan laut yang sustainable untuk memberdayakan masyarakat pesisir dan meningkatkan mata pencarian mereka. Ini potensi pasar global. Nah, untuk melakukan mengadakan factory sharing ini, persiapan-persiapan pengadaan factory sharing berbasis steril komersial adalah satu persiapan bangunan, pembuatan NIB, yang ketiga adalah pembangunan dapur steril, yang keempat pengadaan peralatan dan produksi, lima pemahaman GMP dan SOP, yang keenam pemahaman tahapan proses produksi, yang ketujuh pemahaman sertifikasi. Kantornya agak panjang. Akan berhenti ini persuatan bangunan sekretariat jelas mudah terkontaminasi dengan lingkungan yang misalnya sampah, tempat apa namanya hewan ternak secara terbuka gitu. Yang kedua adalah konstruksi dan layout bangunan, dinding, langit-langit, lantai harus bersih, penerangan dan penutupan udara cukup, layout sesuai proses produksi. Yang ketiga, area pengolahan, kondisi bersih dan terawat, luas area pengolahan cukup untuk ruang gerak karyawan, dan yang terakhir adalah meminimalisir kontaminasi silang. Ini dapur steril, dapur yang merupakan didesain untuk sebaik mungkin untuk menghindari terjadi cross kontaminasi selama proses pengolahan produk. Ruang pengolahan dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi standar teknik hygiene sanitasi dengan jenis olahan pangan yang diproduksi sesuai dengan urutan proses produksi untuk mengutamakan persyaratan mutu dan keamanan olahan pangan olahan sehingga mudah dibersihkan, disanitasi, mudah dipelihara dan tidak terjadi kontaminasi silang. Dapur steril, jelas ini semua masuk ke dapur harus dengan perlakuan sangat steril. Ya. Nah, ini alat-alat produksi yang kita buat, Pak. Kita juga bisa melakukan pengadaan alat-alat ini. Kita sudah di berbagai provinsi sudah sudah uh, bekerja sama dengan Pemda-Pemda dan pemerintah daerah terutama. Dan ini kemarin juga kita kedatangan buyer dari Senegal, Afrika,
untuk membuat kolaborasi tentang mesin-mesin ini akan dibawa ke Afrika, ke pasar Afrika. Nah, ini tentang pemahaman GMP dan SSOP. GMP adalah Good Manufacturing Practice, merupakan cara berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang aman dan sehat. Kalau prosedur operasional standar sanitasi SSOP adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menjaga kebersihan. Ini sebuah prosedur operasional aja. Nah, ini personal hygiene. Kita dalam mempunyai produk yang bagus, dengan mutu yang bagus, biasanya kita bisa melakukan dengan cara personal hygiene kita yang bagus juga, menjaga kebersihan badan, menggunakan pakaian kerja dan perlengkapannya, menutup luka, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan melatih kebiasaan karyawan. Ini nanti biasanya kita melakukan training-training terhadap sumber daya manusianya yang akan mengerjakan. Nah, ini tahap-tahapan proses sterilisasi, ya kan? Ini adalah penerimaan bahan baku, pemasakan, filling, penghampaan udara, penutupan kaleng, terus sterilisasi inti, pendinginan, dan karantina. Setelah 14 hari baru bisa kita eh, jual bebas. Nah, ini food safety management, kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu dan merugikan, membahayakan kesehatan manusia. Pangan steril komersial merupakan kategori pangan berisiko tinggi sehingga wajib melakukan program manajemen risiko. PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh produksi oleh industri pangan olahan tersebut. Tapi ini di bawah pengawasan BPOM. Dan factory sharing jenis pangan lain juga bisa dalam satu jenis factory, bisa dilakukan dalam industri pangan lain seperti frozen food atau keripik-keripik atau jenis usaha berisiko yang berisiko rendah. Jadi misalnya dalam sebuah factory sharing itu, misalnya ada pangan apa, ada uh, pangan steril komersial sebagai factory sharingnya, bisa juga ditambahkan lagi dengan pangan uh, resiko rendah. Selain itu, selain pangan, saat ini banyak juga factory sharing yang digunakan untuk dalam bidang selain pangan, non pangan seperti kosmetik, lalu ada lagi misalnya kayak kulit. Jadi industri-industri di luar non atau pangan itu juga banyak marak. Dan ini factory sharing ini menjadi program nasionalnya Kemenkop dan UKM. Bahkan mereka kementerian itu membuat berapa ya, 8 apa berapa tahun ini factory sharing di Indonesia. Tapi alhamdulillah kita yang pertama di Jogja. Kita dengan melakukan dengan mandiri. Nah, ini adalah eh, sebagian kecil dari apa namanya yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah kita sudah sampai Senegal, Afrika, sudah sampai Peru, sudah juga kita pameran di Shanghai World Seafood. Ya, dengan hal yang kita lakukan seperti ini. Itu dari kami, Mas Izzy. Kira-kira nanti kita timbul di pertanyaan aja atau kita diskusi lebih banyak akan lebih menarik gitu. Terima kasih. Mohon maaf atas eh, kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang ya. Wah ini komprehensif sekali. Ini saya sangat tertarik dengan pembahasannya ya. Mulai dari inovasi tadi machinery ya, machinery, terus kemudian tahap-tahapan proses kayak sterilisasi. Ini UMKM tapi udah skala industri ya, luar biasa sekali.
eh mungkin kita masuk ke format diskusi. Silakan rekan-rekan mungkin ada pertanyaan itu dipersilakan sekali teman-teman untuk bertanya mau via